Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Ramadan bersama Nabi. Insya Allah kita akan membahas tema yang selanjutnya, yaitu yang diperbolehkan ketika berpuasa. Ada beberapa poin di sini yang akan disebutkan yang diperbolehkan ketika puasa. Yang pertama adalah bersiwak ketika berpuasa. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Penulis Tuhfatul Ahwazi mengatakan, hadis-hadis yang semakna dengan di atas yang memikirkan keutamaan bersiwak adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak diperbolehkan setiap saat. Ini pendapat yang lebih tepat. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, "Wabalik fi istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Artinya, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq atau memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak atau masukkan air ke dalam hidung dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi SAW dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa, akan tapi dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah bekam dan donor darah selama tidak membuat lemas. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1938. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, "Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Beliau berkata, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah." Kemudian yang keempat adalah mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Hadis dari Ibnu Abi Syaibah. Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan, seperti membantu mengunyahkan makanan untuk anak kecil. Agar tidak tertelan, mengunyah bisa menggunakan gigi seri bukan gigi geraham. Kemudian yang kelima adalah bercelak dan menggunakan tetes mata. Bercelak dan memakai tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang berpuasa tidak mengapa bercelak. Kemudian yang keenam adalah mandi dan menyiramkan air ke kepala untuk membuat segar. Dalilnya adalah dari Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau berkata, "Sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-Araj mengguyur kepalanya karena dalam keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, dan ketika itu beliau sedang berpuasa." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2365. Kemudian yang ketujuh adalah menelan dahak. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar tubuh. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah menelan sesuatu yang sulit dihindari.
Misalnya adalah seperti masih ada sisa makanan yang ikut di air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari. Juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit. Maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak daripada air ludah yang tertelan, maka puasanya bisa menjadi batal. Oke teman-teman, mungkin itu 8 poin yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah di kesempatan lainnya kita akan melanjutkan pembahasan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah